muda didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Labaran. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Fajar Ridana di sore hari ini dari 102 FM Radio Barong Singaraja Bali. Seperti biasa, Jumat kita kembali ketemu di pukul 16 hingga pukul 18. Ya, yang di Ajeng Ayu Permata, apalagi Sari ya. Lengkapnya di Ajeng Ayu Permata Sari yang tugas sore hari ini dan didampingi oleh Geta Bani dari Madura sana. Ucapkan selamat sore, selamat jumpa dan selamat menikmati acara ini sampai tuntas nanti.
5 ini adik-adik Uniksa binaan Ibu Dr. Wirayuni SPD MPD. Terima kasih Bu Ira ya yang selalu support kami di setiap acara. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang Ibu berikan pada kami dapat timbal balik yang lebih bagus buat Ibu. Ya. Kita sastra kali ini kita akan baca-baca puisi seperti biasa, dan yang kini di studio puisi kita tuh ada puisi dari Bunda Putri Swastini Foster, juga ada puisi dari orang lain. Namun yang paling penting adalah bagi puisi-puisi mereka yang bisa yang ciptaan mereka sendiri. Ya, itu. Siapa yang bawa ciptaan sendiri di sini? Kita. Siapa yang sekarang mau baca puisi pertama itu? Ayo deh. Oke. Mau Geta? gimana nih? Geta mau? Pertama? Boleh, silakan. Ya, coba mulai dengan Geta kali ini ya. Namanya Geta Bani. Ini berani kalau di Bali ya. Bani itu berani. Ya, kalau Bani Adam beda lagi. Ya, itu. Saya ingat dulu ada grup band namanya Bani Adam, itu Farid Harja vokalisnya. Ini tapi nggak mirip Farid, ini kayak mirip pada Almar Albar gitu. Silakan Geta ngobrol diri di sini, boleh? Iya. Atau Boleh duduk sih, masih kelihatan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba membawakan puisi hasil karya saya. Ini dibuat pada tahun 2023 di bulan November. Dibuat di Singaraja, tepatnya di ruang kos. Nah ini relate buat fans setia yang mungkin merasakan gundah gulana dalam hatinya, tetapi masih ada semangat, masih ada cahaya semangat yang terus menyemangati fans setia. Nah ini relate buat yang merasakan gundah gulana. Baik, saya baca. Di langit hatiku yang terbentang luas dan tenang, cahayamu membawa pesan yang indah, mengukir kisah haru yang terpendam, yang bersatu dalam harmoni sempurna. Singaraja, November 2023. Terima kasih. Apa deh kalimat larik terakhirnya itu? Yang sempurna apa? Yang bersatu dalam harmoni sempurna. Itu kayaknya PP ya, pengalaman pribadi ya. Betul. Ya, biasanya kita di remaja, termasuk saya dulu ya, menulis puisi pasti pengalaman gitu ya. Bahkan kalau sekarang saya susah menulis puisi pengalaman sendiri susah itu. Mending melihat orang lain gitu. Karena menurut pakarnya dulu ya, di sini yang duduk di sini biasanya kamu tahu tuh ya, Kak Edi Arudi itu biasanya kan kumpulkan bukan tentang kosakata, tentang cantik gitu kan. Nah sekarang pilih, apa tujuan kamu nulis puisi itu? Apakah mau sedih ya, cari cantik yang sedih-sedih. Apakah mau happy ya, cantik yang happy gitu. Kamu datar-datar saja ya, cantik yang datar-datar saja. Atau mau cantik ditabrakkan dengan yang tidak cantik ya terserah, gitu kan. Efeknya begitu. Nah seperti tadi Geta, apa latar belakangnya nulis itu? Kalau kemarin berangkat dari suasana hati yang gundah, berantakan, kacau, gara-gara mungkin banyak yang dipikirin. Oh gitu ya. Saya heran, saya agak mestinya banyak dipikirin, bukan berantakan, menyatu gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau malah salah hati berantakan, biasanya keluar ke pasar, carilah cuma adik kambing, adik apa gitu. Kalau misalkan hati kambing sama hati ayam itu bisa diolah jadi masakan. Nah itu ya. dah kan, biar santai. Oke, setelah itu baru kita menulis puisi ini semuanya. Bagaimana kita redam detak-detak jantung yang tidak beraturan lagi, diatur dengan mungkin alat suntik, alat semprot dan lain-lain itu kan. Nah, itu puisi kan suka-suka kita. Tapi aturan Pak menulis puisi, dan itu membaca puisi juga tidak harus teriak-teriak kan. Nah kalau puisi kamar, bagaimana puisi yang akrobatik itu yang biasanya teriak-teriak seperti kampanye atau apa lagi satu namanya demonstrasi kan, demo itu biasanya teriak-teriak. Dan ini kalau di zamannya dulu baca puisi
salah sedikit bisa bermasalah itu. Tapi zaman sekarang kebebasan udah luar biasa. Kita bersyukur hidup di zaman kebebasan ini. Kalau saya pernah mengalami dari zaman yang bagaimana ketakutan mengeluarkan pendapat sampai jalan terbuka seperti sekarang ini. Oke, Ya. kenalkan nama saya Intan Nur Amalia dari Undiksa jurusan manajemen. Manajemen. Silakan menghadap ke sana. Kameranya di sana. Gitu ya. Biar kelihatan gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi di sini saya ingin membacakan puisi dari seorang penyair ternama dari Taufik Ismail yang berjudul Taman di Tengah Pulau Karang. Taman di tengah Pulau Karang, di tengah Manhattan, menjelang musim gugur dalam kepungan rimba baja. Pucuknya dalam awan, engkau terlalu bersendiri dengan danau kecilmu, dan perlahan melepas hijau daunan. Bebangku panjang dan hitam, lusuh dan retak. Seorang laki tua duduk menyebar remah roti. Sementara itu berkelepak burung-burung merpati. Di linggir Manhattan bergelegar pengorek karang. Merpati pun kaget beterbangan. Suara mekanik dan ricuh rimba baja menjejarkan pohon-pohon duka. Musim panas tengah melepas napas. Pepohonan meratapinya dengan gelegar ranting. Orang tua itu berkemas dan tersarup pergi. Badai pun memutar daunan dalam kerucut makin meninggi. Mungkin itu saja yang Iya. bisa. Terima kasih. Wah, ini anak manajemen. Itu pertama kayak kayak mungkin perang sebuah dukungan, jadi mungkin lepas. Oh gitu ya. Itu di SMP kadang, mohon maaf, bukan menyampaikan merendahkan teman-teman guru ya. Guru bahasa kadang tidak ingin terlibat jauh kepada sastra. Banyak guru-guru yang bukan dari bahasa yang terlibat ke sastra. Sebab sastra itu pilihan. Ya, puisi itu pilihan hati, pilihan ini gitu. Nah itu ya, tidak semuanya guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu yang bisa bersastra. Apa namanya? Ajeng mohon lagu dulu ya, saya ada di sini perempuan saya.
Keslek apa? Kayaknya sih keslek mantruk ya. Dari SMP terakhir kamu baca puisi ya, itu gimana ceritanya bisa berpuisi di SMP? Saya juga memang dari SMP kenal puisi itu. Puisi yang pertama yang kamu kenal itu apa? Kalau tidak salah ingat itu masih Taufik Malik. Taufik juga. Itu. Kamu belum ada Sapardi di Podarno, belum ya. Ya masih Khairil Anwar. Aku. Iya. Ya itu ya. Betul. Itu. Apalagi namanya itu siapa itu ya. Ada seorang Twitter yang luar biasa zaman saya itu, yang saya masih ingat ketika di SMA Negeri Negara itu baca puisi diapresiasi oleh Pak Agung Gorde yang Bapak Ide Bagus Pidade serta Gusti Putu Bawa Samargantang. Dan itu misalkan bagaimana puisi itu waktu itu gitu ya, itu SMA itu kuliah itu. Dan ini ada 2 Jemberane. Saya seberangkan sekarang ke Jemberane sana. Biar semoga berjodoh Jemberane. Itu ya. Teman Jemberane dari mana ini? Saya lupa kemarin. Desa Banyubiru. Oh, masih itu dari tetangga itu ya. Cuman kecamatannya beda ya. Ini kecamatannya Melayu, Kecamatan Negara. Oke. Halo Jemberane semuanya kecuali saya punya anak-anak Mat Jemberane ada Nela, ada siapa lagi? Mega, kemudian ada Rita, berikut juga ada Marjani. Siapa lagi ya itu yang di Jemberane sana ya, saya lupa itu ya itu. Dan itu yang ada di sebelahnya hotel Jimbarwana itu saya lupa itu. Oke, silakan Chris itu ya. Ada kesempatan kamu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan pada hari ini saya akan membawakan satu buah puisi karya seorang sastrawan asal Jemberane, Nanok Dekansas. Iya, Nono kenal itu. Dengan judul Sajak Murid Bolos. Selamat pagi sekolahku. Maaf, aku tak masuk hari ini. Hujan soalnya. Aku takut sepatuku basah. Soalnya aku cuma punya satu. Ini pun warisan dari temanku yang sudah berhenti sekolah karena takut mati kebosanan. Aku bosan melihat wajah-wajah guru yang cemberut karena mikir isi perut. Gara-gara uang tunjangannya nyantol di tumpukan map meja para pejabat Pemda. Aku bosan melihat para guru yang sok genting, masuk kelas langsung berlagak paling penting. Ngasih soal dan tugas-tugas begitu rutin, tanpa pernah bertanya keadaan murid-murid. Sudah sarapan apa belum? Aku bosan melihat akting Pak Kasek dari kejauhan, yang selalu terlihat suntuk, pantatnya seperti terpaku. Saya punya pengalaman tentang itu, saya tidak pernah begitu. Bahkan saya tidak pernah duduk di kursi saya selama berapa itu ya. Saya sudah pernah 3 tempat itu ya. Tapi ya luar biasa Nono, kali lagi ya yang baca sih yang luar biasa, bukan Nononya. Itu Nono saja murid bolos gitu. Saya terbayang SMP yang saya pernah bolos jujur di SMA dulu ya. SMP belum pernah itu. SMA jujur saja sebenarnya aku pun sudah bosan katanya. Sekolah kok kebanyakan peraturan. Ya sekolah itu memang ada aturan, harus diterima. Jangan sampai kasus yang di mana itu Sulawesi ya, ibu guru yang dibuat sampai pidana lain-lain, kemudian di sebelah baratnya, dan sekarang juga masih ada kasus guru itu ya, di mana-mana ada. Kita ingat guru juga sama dengan kita manusia, ada kurang ada lebihnya itu ya. Siswa biasanya menyatakan guru ini jelek, guru ini begini. Guru juga demikian, pasti kan, oh ini jelek, ini bagus, ini pemahamannya cepat dan lain-lain. Pasti ada subjektivitas, tidak mungkin objektivitas murni ya. Kenapa pilih puisi ini, Krishna? Apa karena pernah bolos? Ya, bagian beberapa dari lirik di puisi ini seperti mewakili saya. Mewakili. Punya sepatu hanya satu. Gitu. Saya mirip dengan itu, saya dapat warisan juga sepatu itu. Saya ingat SMP.
SMP saya nggak pernah pakai sepatu, kelas 3 saya dapat warisan sepatu, saya ingat itu ya. Gitu. Terus kan pilih itu di lambeng pengalaman ada tujuan khusus untuk Ya mungkin di satu sisi karena saya juga kuliah jurusan pendidikan seperti Iya. itu, berharap ini menjadi pengingat untuk saya nantinya ketika mungkin setelah duduk menjadi guru. semoga ya bisa menjadi guru yang berhasil. Menurut saya guru yang berhasil itu bisa mendidik anak-anak melebihi kita. Kalau guru yang mengatakan, saya berhasil sampai juara ini, anak-anaknya tidak pernah dapat juara. Menurut saya, sekali lagi, siapapun guru yang menonton acara ini, itu, menurut saya, guru yang berhasil adalah guru yang bisa membawa anak-anak menjadi juara, menjadi lebih dari kita. Tapi guru yang berhasil, yang mengatakan diri berhasil karena juara sana, juara sini, menurut saya itu kurang berhasil. Gitu ya. Kepala sekolah yang berhasil yang bisa membawa sekolahnya menjadi bersinar, dikenal dengan kebaikannya dan kemampuannya. Menurut saya sekali lagi ya. Gitu. Oke, Gita Sastra di 55 kali ini masih bersama kamu dan masih saya ditemani oleh Tak tahu arah ketika jiwa terlalu lelah. Kalau Jogja adalah kamu, sebagaimana samudra yang sekarang berdiam, namun diamnya adalah luka. Kalau Jogja adalah kamu, sebagaimana kita yang merindukan pulang, mencari hangat di hiruk pikuk. Nah, lihat siapa namanya lupa saya. Nala, ya. Itu kalau Jogja adalah kamu. Kalau Jogja adalah saya. Dari ujung utara, stasiun Tugu ke selatan sampai sampai Benteng Panderbuk. Saya merayap di Malioboro. Itu ya. Tahu artinya Malioboro? Apa tahu artinya Malioboro? Tahu tempatnya aja. Bunga yang berserakan, bunga yang melia dalam bahasa Bali ya. Itu ya, itu artinya. Cari coba ya. Malioboro ya. Kan kayak bahasa Belanda kan? Ya. Bahasa asing ya, Malioboro itu. Dan kalau kalian ke sana tuh lihat Malioboro ya, kalau adik-adik ke sana, Malioboro lihat. Dari ujung ke ujung lihat yang jualan itu hampir enggak ada teman Jawa. Iya. Batak. Batak itu ya. Itu sekarang sampai di ujung-ujung gitu. Karena ya Malioboro menurut saya itu sesuatu yang kalau ke Jogja harus dikunjungi menurut saya gitu. Gitu. Saya pertama kali ke Jogja sampai terakhir saya ke Jogja itu tanggal bulan November kemarin gitu. Masih juga kunjungi Malioboro walaupun sekedar lewat gitu ya. Masih bersama kami ke-55 dan kali ini ditemani saya Fajar Ridana dan Ajeng yang di operator, dan sebelah kanan saya ada Geta, ada Krisna, di kiri saya ada siapa lagi di Melaya Putri. Melaya Putri, dan ada Nala dan juga ada Riasi. Itu Ajeng bisa putar lagu dulu ya.
Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia sastra. Memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Ya masih di 55. Ya, kita Sastra 55 kali ini. Kalau pikir 55 minggu itu perjalanan yang asik-asik aja sih, tanpa putus itu masalahnya. Yang di sini, ya. Buat sini. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ini ada puisi bahasa Bali. Jadi perdana ya, first time saya baca puisi bahasa Bali. Mudah-mudahan hasilnya endingnya bagus. Oke. Judulnya Pocong merawat di Gurumi Tegoh. Muan adini kenyam ngelingling beli uli kadohan. Buka kedaut beli ningalit adi ngembare di gulemi. Sedak nau beli ngatona. Saget angin ngangkuhan gulemi ngadilawat. Adini bareng megaburan. Encol beli nyemak HP. Nelpon Adi di dure negari. Adi mesawat gira nganggo video. Ih beli nawang gen tiang iseng. Kenyong beli rumah sebagian. Adi bungan kenah beli nih patuh cara beli. Iseng ten sekadi-kadi. Yan aku dang menit galahe menjalan. Iraga ngurte kemumai. Unduk terusnya iraga selat segara iu. Diastu keto. Terusnya iraga leket rakat ten pasah pulian joh. Sing kerase. Ya sudah pernah patah hati, sudah ada ya. Puji Asungkara ya. Tidak ada yang patah hati, patah hati itu bermasalah. Gitu. Saya kemarin baca di medsos ada seorang pemuda yang gantung diri entah karena apa, tapi sebelum bunuh itu menulis pesan pada siapa itu katanya. Bisa enggak baca terus karena nggak enak rasanya baca itu. Gitu. Bukan berarti saya pernah ingin bunuh diri, enggak itu. Bagi saya sekarang mati besok tidak. Bagi saya itu ya. Sehingga santai aja kalau saya itu. Asungkara dari kecil, dari muda saya masih bisa beli. Oke, masih di kita Sastra 55 kali ini. Dan tadi reaksi dengan puisi bahasa Bali, berarti sudah semua yang dapat kembali ke awal lagi. Kita apa ke sini duduk ini. Siapa namanya Nala? Ya. Ini jangan gitu. Nala, puisi berikutnya. Kalau tadi kamu udah 2? Belum kan? Baru satu kan? Kalau Jogja itu tadi kan? Karena mungkin yang dengan kalau aku di Melayu, kalau aku di Patas itu ya. Enggak, ini sama. Oh sama ya. Tetap di Jogja. Lagi kangen kenangan sama Jogja. Oh gitu ya. Siapa tahu bisa kita kumpul bareng di Jogja bulan depan gitu kan. Yeah. Oke, ini dari kita Sastra atau teman-teman yang
kuliah siaran, kita gabung untuk kumpul di Malioboro bulan depan dengan biaya yang seringan-ringannya. Boleh kan? Itu makan bareng nasi rujak di sana ya, rujakan. Terus sini pecel kan, rujak. Iya. Oke, bakpia. Oke. Silakan. Karya Nazla Rizky Rahmadina dengan judul Jogja Tak Sama Lagi. Satu hari saya pergi membawa bekal matahari, pesan ibu pagi tadi, dan janji untuk kembali. Lupa, harusnya ada kertas saksi agar nanti cerita ini abadi. Matahari bertanya, untuk apa saya dibawa? Saya buru-buru, takut terlambat di stasiun. Sudah, jangan banyak tanya. Kita ke Jogja. Dalam tas, pesan dan janji resah. Memang kami berguna. Sekali lagi saya bersuara, sudahlah, jangan banyak tanya. Kita ke Jogja. Sampai di Jogja, menunggu sudah si malam, si puisi. Berikutnya saya naik beca, datang berikutnya saya itu. Jogja tak sama lagi, betul itu. Perubahan Jogja juga emang kelihatan tidak berubah. Tapi satu hal yang tidak ada di Jogja itu banjir. Iya. Ya, di kota Jogja tidak pernah ada banjir.